Kalau beberapa waktu ini kan dawuh leluhur itu sangat intensif, bahkan sering banget mendadak. Ini biasanya ada sesuatu yang sifatnya itu rada ya dan darurat. Kemarin itu lusa Raden Arya Menggolo, putra Panembahan Senopati yang menjadi murid kesayangan Panembahan Rama di Kajoran, itu kan perintah jam 9 rawuh, perintah supaya jam 11 berangkat nyekar. Karena sekilas beliau itu juga ngendika kalau ki kahanane ki siap perang gede kan. Lajeng beliau Raden Arya Menggolo pamit kalau mau ke Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kalau udah hubungannya di sana itu biasanya ada yang sifatnya itu skalanya nasional. Dan kemudian Eyang Gusti Mangkunegoro. Keempat, kemarin pagi-pagi rawuh, terus juga paring dawuh supaya hari ini kita marak sowan. Dan sebelumnya itu pas malam Jumat Pon, itu juga malam Jumat Pon pas kita bisa banyak yang marak sowan. Itu pesan beliau tuh supaya kabeh iso luput saka bilahi kalis selamat. Nah, seperti itu. Dan sebelumnya itu juga Kanjeng Ki Ageng Pemanahan itu yang ndawi supaya ke pertapan Kembang Lampir nadanya juga hampir sama. Gusti kula ngaturaken sungkem kunjuk dumateng wahyu dumateng Eyang. Kawula di dalem Suraksa Sekarsari, kawula wedha dinten menika sowan anggen kula sowan ndherekaken pisowanipun dumateng Bapak Sabda Langit utawi Ibu Untari dhateng utawi putra-putra. Nah, ini kalau kita melihat saat ini kan ada dua kemungkinan gitu. Karena kita juga nggak berani untuk menanyakan secara detail keadaan seperti apa. Jadi itu tugas kita untuk membaca. Ya kalau kita lihat secara politik memang saat ini diam-diam. Di bawah permukaan sepertinya ya adem ayem saja. Tetapi kan di bawah permukaan ini juga sedikit orang yang betul-betul mengetahui seperti apa yang terjadi di bawah dan banyak pihak yang meletakkan bara api. Jadi supaya bara api itu ngendon di dalam sekam dan sewaktu-waktu itu nanti diperlukan tentunya akan ditiup biar meledak atau biar berkobar. Nah, terus yang dari konfirmasi tadi juga ke para winasis aparat negara yang di pusat juga betul mengiyakan loh. Ini memang situasinya sebenarnya seperti bara di dalam api. Kalau kita kaitkan juga dengan peringatan atau pepeling eyang-eyang para leluhur sejak tahun 2023 awal lalu dan berkesinambungan terus hingga saat ini bahwa kita akan melewati waktu yang berat atau saat-saat yang berat. Berat ini bisa dari situasi kondisi alam, bisa situasi kondisi ekonomi nasional, juga akibat imbas dari internasional gitu. Dan ini banyak sekali kepentingan luar negeri atau kepentingan dunia yang untuk mengintervensi Indonesia, karena Indonesia saat ini juga dipandang sebagai salah satu sentra kekuatan. Apalagi sudah terbukti berkali-kali Indonesia memiliki bargaining power, terutama di saat kebijakan-kebijakan Jokowi terhadap dunia internasional itu kan berkali-kali memukul telak, baik itu di Eropa maupun di negara-negara lain yang selama ini menganggap Indonesia itu lemah. Tapi ternyata kekuatan Indonesia memang harus diperhitungkan. Nah itu kan di sisi lain sekarang juga kondisi ya di Timur Tengah sana di mana-mana itu luar biasa. Seperti di Amerika mencetak uang sampai nggak terhitung, tidak memenuhi kaedah ilmu perbankan ya akhirnya terjadi inflasi yang mungkin kalau jujur dihitung tenan bisa ratusan %, sedangkan di Indonesia ini kita masih bisa bersyukur lah keadaan seperti ini. Cuman ini memang ada ya seperti darurat perang ini kan artinya kita juga harus selalu eling waspada, apalagi kita berada di fase suro semeleh yang akan banyak hal membuat kesel, mangkel atau nggak enak hati. Nah ini ya cara menghadapinya tetap seperti ya diperintahkan atau dijadikan pepeling para leluhur, kita harus tetap selalu semeleh, nggak boleh kemerungsung, nggak boleh gampang marah, emosi, karena nanti tidak akan termasuk orang yang beruntung mendapatkan anugerah agung yang nanti menjelang akhir tahun itu mulai pada keluar semua.
Makanya kita ajak anak-anak juga untuk selalu lebih merapatkan barisan, lebih merapatkan diri ke leluhur, supaya kita ini selalu dijangkung, dijambangi para leluhur, supaya dituntun kemana atau langkah kita yang tepat, yang paling baik untuk nantinya meraih keberuntungan dan saat ini bisa meniti jalan yang tepat sehingga selamat, tidak terkena bilahi, tidak terkena penderitaan dan kesengsaraan. Nah, itu kalau kita bicara dari konstelasi manusianya. Sedangkan kalau kita lihat dari dinamika alam ini memang luar biasa. Sekarang banyak orang yang mengeluh, gampang capek, gampang kesel, gampang hilang moodnya, muncul bad mood itu gampang sekali. Kalau sudah bad mood, untuk kembali move on itu gak angel. Jadi seperti mengangkat batu hitam yang tenggelam. Kalau sudah di permukaan, tenggelamnya gampang sekali. Nah, ini harus dihadapi dengan sikap semeleh. Tetap harus kuncinya harus semeleh sesuai dengan fase suro semeleh. Wanti-wanti terutama dari Ki Ageng Mangirwono juga kita harus selalu semeleh ngadepi kahanan. Supaya kita sak tiba-tibane nemu bejo atau keberuntungan. Dari kondisi sekitar lingkungan alam sendiri, kalau kita lihat sekarang intensitas gempa itu luar biasa. Intensitas gempa terutama yang bersinggungan antara megatrust Pasifik, ya, Pasifik itu yang ada di tengah Indonesia, kemudian dengan Indo-Australia yang ada di selatan Jawa dan sebelah barat Sumatera. Ini kalau kita lihat yang paling rendah intensitas gempa ini kan sekitar Jawa Tengah, Jogja, agak ke timur sedikit Jawa Timur, terus mendekati Jawa Barat. Tetapi di wilayah Jawa Barat, Sumatera, Indonesia Timur sampai ke utara, ini sebenarnya situasinya sedang membuat para ilmuwan ahli kegempaan itu ya khawatir. Bahkan ilmuwan Jepang juga tadi sempat saya lihat tuh, saya baca ada kekhawatiran besar terjadi siklus kegempaan megatrust. Nah, kalau kita lihat memang intensitasnya memang di sebelah timur, sebelah barat itu tinggi sekali. Notifikasi di handphone itu setiap berapa jam 4,5, 4,9, 5,2 sampai 6, sekian hingga ke Mindanao, ke garis Manila, Filipina sampai ke Jepang itu udah skalanya 7. Ilmuwan Jepang sebenarnya sudah memberikan sinyalemen tanda bahaya juga ke para ilmuwan kegempaan di Indonesia supaya mengamati kecenderungan itu. Nah, kalau secara spiritual Jawa kan kita ngelihat seperti pendulum atau bandul. Gempa itu seperti bandul. Nanti kalau wetan sudah intensitasnya tinggi, ganti sebelah barat, Indonesia bagian barat. Nanti sebelah timur lagi, nanti baru tengah. Dan biasanya kalau sudah ada rentetan yang sangat intensif, itu nanti ada gongnya gitu. Atau ada main shocknya, ada gempa utama yang biasanya akan lebih besar dari yang lain. Kalau diibaratkan situasi seperti mau perang besar itu kan bisa dari kondisi alamnya, bisa dari keadaan ekonominya, dari politiknya, ya. Dari alamnya juga kita tidak hanya menghadapi resiko-resiko hidup di antara lempeng-lempeng megatrust dan ring of fire, tapi juga kita sekarang ini merasakan seolah-olah bumi ini mengeluarkan semacam residu yang ada di dalam tanah, itu dikeluarkan semua. Jadi kalau para leluhur ngendika ingi ana jaman anyar wiwite 2024, dimulainya 2024, mulai zaman baru. Itu kalau kita hubungkan dengan kondisi makrokosmos alam semesta, sekarang sedang mengeluarkan semua residu, itu kan ibaratnya begini, zaman anyar itu dimulai dengan menguras bak mandi, ibaratnya gitu. Bak mandi yang kotor dikuras berarti yang keluar kan semua kotoran toh. Nah, racun-racun keluar. Nanti kalau sudah bersih baru diisi air yang bening. Itulah zaman baru. Kita harus selaras dengan air yang bening itu supaya bisa menjadi generasi beruntung yang mengisi zaman baru. Sebaliknya, kita menuju zaman baru ini, kondisi baru ini juga harus melewati tantangan. Tantangan ini ya keadaan politik, ekonomi, maupun keadaan alam, di mana alam sedang mengeluarkan residu-residu ini. Kita harus menjadi orang yang punya daya adaptasi lebih tinggi. Kalau orang yang lama beradaptasi dengan dinamika perubahan alam ini, biasanya badan akan terasa cepat capek, lelah, sakit, atau kalau flu nggak sembuh-sembuh, batuk nggak sembuh, itu memang berat karena kita baru menyesuaikan bisa sesuai hari ini, nanti jam berikutnya
perubahan sudah terjadi, kita harus menyesuaikan lagi. Nah ini yang membuat kita ini seperti banyak orang mengeluh seperti cepat lelah. Ini karena apa? Lelah dalam beradaptasi. Maka kalau kita menghadapi hal-hal seperti ini, ya kuncinya nek wong Jawa gampang. Weteng ojo ngelih. Perut jangan sampai telat makan, jangan kelaparan, jangan telat minum, jangan haus. Jadi penyakit kuwi nek dilawan nganggo weteng selalu terjaga, nggih, terisi, minum cukup, itu setidaknya daya tahan tubuh kita akan meningkat. Maka kita akan bisa melewati kondisi yang seperti saat ini kadeo gabah dan ideri. Nah, ini paling enggak nanti kita masih harus melewati September, Oktober, November, dan November itu nanti udah gayeng, kita mulai kehidupan ini mulai gayeng, mulai ada istilahnya ada terontong-terontong cahaya bersinar. 500 pilkada. Nah, ada 500 pilkada juga. Ini dari segi politik kan pada saat pelaksanaan pilkada itu golek pangan angel, kecuali orang-orang yang bisnisnya itu berhubungan dengan pengadaan peralatan untuk pilkada. Misalnya untuk mesin percetakan, yang bikin kaos, bikin umbul-umbul bendera, dan lain-lain kayak konsumsi nasi kotak, catering, itu pun yang kebagian. Tetapi ya di luar itu, wah benar-benar keadaannya stagnan dan orang akan nunggu juga nanti pas setelah pelantikan presiden, ya kan? Itu juga menjadi salah satu tolok ukur atau menjadi momentum yang diperhitungkan. Orang sekarang menahan diri, mau merencanakan sesuatu yang besar, pekerjaan besar, masih menahan diri. Setelah pemerintah yang baru ini benar-benar sudah dilantik. Ini juga suasana seperti ini sangat berpengaruh akan beratnya situasi dan kondisi. Tapi yang kita rasakan, sekalipun berat kita jangan takut, jangan berkecil hati. Karena semakin kita mendekat ke leluhur, itu apa-apa juga semakin mudah dilalui. Walaupun kalau kita lihat tantangannya seperti seakan-akan mau mengarungi samudra yang luas dan dalam. Seakan-akan kita ditantang untuk menyeberangi, melompati gunung tinggi yang terjal. Tapi kalau kita lakoni mboko sithik, jangan melihat tingginya gunung, jangan melihat luasnya samudra, tapi lihatlah 1-2 langkah ke depan. Fokus kita itu saja. Tahu-tahu kita udah berjalan jauh kok. Tapi kalau kita ngelihatnya itu yang gunung yang jauh di sana, kita mau jalan 1000 langkah pun terasa diam, kok ramundak-mundak. Nah, itu artinya apa? Kita harus melihat realitas yang kecil-kecil setiap hari bisa kita lakukan. Nih. Misalnya Mas Wahyu kan, ini ada gul yang ke Bupati. Itu kan ibarat melihat gunung dan hamparan samudra. Tetapi ini cukup melihat step by step yang ada di depan kita. Hari ini kemajuan apa. Itu yang akan membuat kita tidak capek, tetap semangat, dan tidak terasa nanti ternyata tujuan itu udah deket banget. Tapi kalau kita melihat samudra yang luas tak bertepi, ya mau berenang 10 kilo pun kita berasa tidak ada kemajuan, dan itu nanti akan cepat lelah. Harusnya anugerah sudah dekat, tapi kita salah menyimpulkan. Akhirnya apa? Lelah, putus asa, berhenti, dan sudah yang namanya tujuan sudah gagal diraih, dicapai. Nah ini yang selalu kita harus evaluasi supaya kita ini juga keadaan yang seperti ini harus membuat kita makin cerdas, makin pandai menganalisa situasi, bagaimana harus melangkah, bagaimana harus bertindak, itu harus makin cerdas. Kita gunakan setiap masalah ini sebagai bahan untuk dianalisa, sehingga kita akan menjadi the survival of the fittest, individu yang lolos seleksi alam, individu yang akan bisa melewati evolusi dunia. Itu teorinya Herbert Spencer. Jadi individu-individu yang lolos itulah yang individu pilihan. Maka saya ingin anak-anak semua itu akan menjadi individu pilihan yang tangguh, punya mental baja, punya pikiran seluas samudra. Jangan cepat putus asa. Wanti-wanti leluhur, ojo gampang menggerutu, jangan gampang mengeluh. Itu selalu diingatkan, ojo gampang gerutu, jangan gampang mengeluh, karena itu nanti akan menghilangkan semua yang telah kita capai saat ini. Ibaratnya kita naik tangga sudah dapat 5 anak tangga,
menggerutu, mengeluh, menyalahkan orang lain, nggak terima keadaan, akhirnya apa? Kita melorot lagi ke anak tangga satu. Itu kalau kita menggerutu dan mengeluh. Makanya ora rampung-rampung. Padahal ya yang namanya lelakon kalau belum dilakoni belum sah jadi lelakon. Tapi kadang kita takut ngelakoni. Waduh, ini nanti kan nggak enak, menderita. Akhirnya apa? Ya nggak rampung-rampung, kita nggak absah karena belum melakoni lelakon. Padahal kalau sudah melakoni lelakon itu nanti akan mendapatkan ijazah menjadi pribadi yang pantas untuk mendapatkan predikat atau mendapatkan apa yang harus diterima sebagai hak itu. Maka inilah anak-anak itu selalu ayo, do semangat, jangan kendor, jangan alasan, wah ini nyari uang lagi sulit, gimana mau ke leluhur. Kebalik, justru harus dibalik logikanya. Makin sulit kita justru harus makin mendekat ke leluhur. Lah nanti kalau nggak bisa bawa beli bunga, bawa uang untuk sedekah, jangan takut. Begitu kita ini sendika dawuh bersedia melaksanakan perintah leluhur, duit itu nanti akan menyesuaikan, akan mencukupi kita. Ini bukan teori, ini sudah pengalaman puluhan kali. Makanya setiap dawuh, seringkali dulu itu ya kita dapat dawuh itu di saat nggak pegang duit. Sama mami ya, dah rasan-rasan, dah rembukan, ini sambil nyetir pickup mau ngangkut barang itu tahun 2015. Nanti ini malam Jumat Pon, kita nggak usah ke kota gede nyekar dulu ya, karena nggak ada uang mepet gitu loh. Kan mesti beli bunga dan nanti sedekah abdi dalem. Baru mingkem, baru diem kita ngomong, Ki Juru Martani, rawuh. Langsung ngendiko, ini saat yang sulit, saat yang kondisinya tidak baik, malah pada mau menjauh dari leluhur. Kok malah nggak sowan, kok malah nggak nyekar. Wah, kita kaget. Akhirnya unjih sendika dawuh gitu. Nah, begitu kita sendika dawuh, 1 jam apa setengah jam ada transfer masuk. Oh ya, ini transfer ini dulu saya kerja kira-kira 9 bulan yang lalu, tapi hasilnya kan belum ada, sampai kita lupa. Ternyata ini diberikan hasil itu dan tanpa kita duga kira kan, karena kita sendika dawuh. Itu sering banget terjadi. Ketika kita sendika dawuh, walaupun kondisi tidak pegang uang, nanti uang itu ternyata akan muncul dari arah sisi yang tidak pernah kita duga kira. Ini ajaibnya. Makanya ketika ada dawuh leluhur itu tidak pernah membuat nyali kita takut, walaupun sedang tidak pegang uang. Sendika dawuh yang jalan. Dawuh atau perintah nawasanga, bawa seluruh anak-anakmu. Anakku berapa? Minimal 60 ini. Apa kuat ke Bali 4 hari paling enggak, belum konsumsi dan saya sendika dawuh yang perintah dewa, Sinuwun Ida Bathara Mahadewa dan Sang Hyang Bathara Samudra. Sendika dawuh yang saya laksanakan. Tapi saya dalam hati juga sambil ada tambahan. Tetapi saya mohon doa restu juga, saya diberi uang sakunya, dicukupi biayanya. Ya benar terlaksana. Ada yang biaya itu muncul atau datang dari pintu rezekinya anak-anak yang ikut, ada yang dari kita sendiri. Dan Hamin 15 hari, bis, akomodasi semua yang habisnya puluhan juta sudah kita selesaikan semua. Nggak takut kehilangan apa. Dan kalau kita mengeluarkan biaya karena untuk berbakti pada leluhur demi bisa melaksanakan perintah leluhur, kita lakukan dan ikhlas, nggak ada yang akan sia-sia. Pasti akan tumbuh berkembang. Mungkin dari orang lain, mungkin dari pekerjaan kita sendiri. Nah itu, maka apapun keadaannya, kita tidak pernah menjadikan alasan untuk wah tidak sowan leluhur. Justru situasinya makin genting, jalankan. Dulu Mas Indra itu sudah tinggal 2 HP yang dia miliki. Padahal tadinya dia di perusahaan, tapi perusahaannya besar itu pimpinannya malah terlibat KPK, akhirnya perusahaannya digulung. Ya sudah, mobil 2 unit dijual, apa-apa dia untuk bertahan. Ketika kita informasi, kita mau marak sowan ke Astana Girilayu, Mas Indra langsung menjual 1 HP-nya yang bagus.
supaya bisa marak sowan ke sini. Sampai di sini udah nyekar di Kanjeng Ratu Cikal Bakal. Ngger, kuwi anakmu seireng kuwi. Dawi ngelapi iki pusara. Tak paringi pangestu biar bisa mendapatkan rezeki lagi yang banyak. Dilaksanakan semua. Akhirnya saya panggil kene Mas. Ayo sungkem dan ini dilap. Selesai. Dia pulang 2 minggu kemudian Kanjeng Ratu Cikal Bakal perintah. Beliau memberi cempaka mulya, bunga cempaka mulya. Masih kecil segini. Ini Romo disuruh memberikan ke Mas Indra. Ini nanti kalau keluar bunganya berarti Mas Indra itu akan mulai mendapatkan proyek-proyek. Bunganya segini. Kita mikir, waduh 2 tahun lagi ini paling, kan nggak tega. Apa iya Mas Indra 2 tahun lagi baru dapat, kan kasihan. Akhirnya ya sudah Mas Indra ini ambil di rumah, ditanam di sana di Jakarta, di rumahnya. Ditanam di pot. 7 bulan kemudian keluarlah bunga 7 bulan. Bunganya masih segini, pohonnya masih segini. Itu jauh lebih cepat berbunga. Langsung 4 dan 4 proyek gede dapat. Mulai dari situlah dia bangkit, nggawe perusahaan dewe. Jangan ikut orang, kamu harus punya karyawan yang banyak. Jadilah malah akhirnya dia punya perusahaan. Setengah tahun kemudian ke rumah Mami, Papi, Niko, kendaraan mobil saya sudah kembali baru lagi. Membawa Innova Reborn diesel. Terus yang dulu mobil istrinya dijual, dibelikan lagi. Sowan ke sini langsung, terima kasih matur sembah nuwun Eyang. Dan anak-anak ini kalau sudah intensif sering ikut, nanti ada leluhur khusus siapa yang perhatian ke si A, si B, si C. Belum tentu sama. Ada yang diperhatikan oleh Ki Juru Martani, Kanjeng Panembahan Senopati, Kanjeng Ratu Cikal Bakal, Pangeran Sambernyawa. Masing-masing anak berbeda. Nanti leluhur yang akan menentukan. Jadi apapun yang sedang terjadi saat ini, situasi kondisi alamnya yang penuh mara bahaya, yang diam-diam seperti api dalam sekam, termasuk kondisi politik, ekonomi, biarkanlah itu sebagai dinamika alam semesta. Yang penting kita merapatkan barisan, saling asah-asih-asuh, mempererat persaudaraan, dan merapatkan diri ke leluhur. Supaya nanti menjelang akhir tahun ini kita sudah mulai lega, semua sudah banyak pintu rezeki yang kebuka. Termasuk ada pelukatan, termasuk ada ini kita memang dawuh dari widodari yang menurunkan raja-raja di Mangkunegaran ini. Eyang Luhito, Dewi Luhito. Dan kemudian Eyang Dewi Luhito memerintahkan ke Eyang Wulandadari, ngger, kono ada tulung ana wong akeh ben melukat nang kene sendang kawidodaren. Aku dhewe sing ngarep nyirami, matur sembah nuwun. Jadi kita ya melaksanakan seperti itu ya. Kalau memang ada petunjuk yang bagus sekali untuk dimanfaatkan banyak orang, monggo. Jadi seperti itu nggih. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat untuk kita semua, siapapun yang apalagi yang akan memulai hidup baru, tidak perlu gamang. Ini adalah tantangan yang hebat. Karena apa? Orang kalau ujiannya sulit banget, kalau sudah lolos nanti akan menjadi orang yang tangguh. Tangguh dan sukses itu pasti. Karena kesuksesan hanya akan diraih oleh orang-orang yang tangguh, yang hebat melewati masa-masa sulit ini. Jadikan saat ini sebagai kawah Candha Dimuka yang bisa menggembleng kita semua, dan nanti tahun depan kita sudah menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh, lebih kuat, lebih bermental baja. Nggih, ngoten mawon. Nanti kerja keras kita ini tidak akan mengkhianati hasil. Nah, itu. Kalau kita kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Nggih, nun sewu nggih Bu, niki napa kagem lare-lare kang tesih nem-nem nih. Nggih, kita lanjutkan untuk ke perjalanan. Kita ritualnya beda. Kita mau ritual ke gaul namanya. Nggih.